warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman sekalian? Semoga tetap semangat walaupun kita berada dengan jarak yang cukup jauh, tapi kita bisa ditemukan dengan video pembelajaran yang insya Allah membantu kita untuk belajar online dan dengan metode yang variatif bisa membuat kita lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini. Dan untuk materi kali ini kita akan bahas apa kira-kira? Ya, check it out. Hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid. Yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang hukum alif lam. Alif lam adalah dua huruf hijaiyah, yaitu huruf alif dan lam. Maksudnya ini apa? Nah, dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang diawali dengan perpaduan huruf alif dan lam. Nah, makanya kita akan belajar tentang hukum alif lam yang terbagi menjadi dua, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah apabila sebuah kata yang diawali dengan huruf alif dan lam bertemu dengan huruf hijaiyah yang lainnya. Di antaranya huruf alif lam qamariyah adalah ada huruf alif, ba, jim, ha, ho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Hukum alif lam berikutnya selain qamariyah adalah ada alif lam syamsiyah, yaitu apabila huruf alif dan lam bertemu dengan huruf ta, sa, dal, zal, ro, zain, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, dan nun. Kita akan menemukan perbedaan ini setelah kita melihat contoh-contohnya. Bagaimanakah contoh dan cara membacanya? Yuk kita lihat video berikutnya. Baiklah, kita akan masuk ke contoh dari hukum tajwid alif lam qamariyah. Seperti mana yang kita pelajari tadi, alif lam qamariyah adalah ketika huruf alif lam bertemu sama huruf-huruf yang masuk ke dalam huruf alif lam qamariyah. Contoh yang pertama ini adalah kita akan lihat nanti di Al-Quran nih. Ini yang saya ambil adalah potongan-potongan dari ayat Al-Quran. Yang pertama adalah kita lihat sini ada kalimat Rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, contohnya lihat di sini. Ada yang digaris bawahi ya. Di sini huruf alif dan lamnya tandanya sukun. Kemudian dia bertemu huruf ain. Maka ini disebut alif lam qamariyah. Kenapa disebut qamariyah? Qamariyah itu artinya bulan. Bulan itu kalau kita lihat jelas ya. Maka di sini suara lam yang bertanda sukun ini jelas. Robil. Nah, ada huruf lam sukunnya kan. Nah, dia bertemu huruf ain. Robil alamin. Keterangannya adalah huruf alif lam bertemu dengan huruf ain. Ingat ya yang digaris bawahi ya. Contoh yang kedua adalah wal akhirati. Atau kalau diwakafkan wal akhirah. Nah, di sini kita lihat lagi ada huruf alif dan lam, terus kemudian bertemu huruf alif. Ya, bertemu dengan huruf alif. Nah, di sini kita lihat suara alif lamnya terdengar jelas. Wal akhirah. Jadi huruf lamnya terdengar, sukun matinya, kemudian huruf berikutnya juga terdengar. Ini yang digaris bawahi ya. Wal akhirah. Contoh yang ketiga, kita lihat di sini ada kata humul muflihun. Humul muflihun. Lihat yang digaris bawahi. Ya. Ada alif lam, tandanya sukun, bertemu huruf mim. Maka sama tadi suara. Ada suara alif lam yang terdengar jelas. Oh maaf, ada suara lam sukun yang terdengar jelas, yaitu humul muflihun. Dia ada dan terdengar suaranya. Alif lam bertemu huruf mim. Ya, keterangan sini. Alif lam bertemu huruf mim. Contoh keempat, wal hijaroh. Wal hijaroh. Ini kata garis bawahi ya, biar kelihatan. Ini ada huruf alif lam atau huruf lam yang diawali sama huruf alif dan lamnya bertanda sukun. Kemudian habis lam sukun bertemulah huruf ha. Jadi jelas bacanya. Wal hijaroh. Ada suara lam mati atau lam sukun yang terdengar jelas.
Yang kelima, di sini ada kalimat ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Nah, ini saya lupa garis bawah ya. Ayyuhal. Nah, ada tanda fathah di huruf H. Terus kemudian ketemu huruf alif dan lam. Nah, lamnya bertanda sukun. Dan setelah itu bertemu huruf kaf. Maka dibacanya suara lam sukun ini terdengar. Ya. Keterangannya adalah alif lam bertemu huruf kaf. Ya. Ini beberapa contoh huruf tadi yang kita bahas ya. Huruf-huruf alif lam komariah. Seperti namanya, komariah itu artinya bulan yang bisa kita lihat dengan jelas. Maka suara lam sukun di sini terdengar jelas. Ya. Ada dan terdengar jelas. Ada dan dibaca mati. Ya. Inilah sepintas tentang hukum alif lam komariah. Insya Allah banyak terdapat di Al-Quran. Nanti kita akan pelajari di Al-Quran langsung. Oke, sampai di sini tentang alif lam komariah dan contoh-contohnya. Semoga paham ya. Oke, kalau gitu kita akan masuk materi berikutnya. Tapi yang pasti pahami dulu tentang alif lam komariah. Kemudian kita bisa membacanya. Dan nanti kita akan cari di Al-Quran langsung. Baiklah teman-teman, gimana tentang penjelasan materinya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat berulang-ulang tadi penjelasannya itu mudah dipahami. Lalu lihat langsung deh tuh di Al-Quran, banyak kok contoh-contohnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam kegiatan membaca Al-Quran setiap hari. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.